Ya, sementara itu pemirsa, seorang pria warga Kota Batu, Jawa Timur ini menjadi korban penembakan orang tak dikenal di Jalan Wukir, Kelurahan Tebas pada Kamis siang, pemirsa. Ya, peristiwa tersebut terekam oleh kamera pengawas CCTV. Dalam rekaman memang tampak ada korban yang sedang berboncengan dengan anak dan juga istrinya tiba-tiba ditembak oleh seorang pria yang mengendarai sepeda motor. Nah, tembakan dari pelaku itu mengenai dada sebelah kiri korban. Untungnya, dalam kejadian tersebut, korban yang bernama Atok Sugiarto ini masih dapat terselamatkan, pemirsa, karena cepat mendapatkan pertolongan pada saat itu. Nah, ketika itu korban yang berboncengan dengan keluarga berkendara menuju ke arah barat. Kemudian tepat di Jalan Wukir, di depan kantor Kelurahan Temas, pelaku yang membuntuti korban tiba-tiba menyalip dan berhenti di depan korban sambil mengeluarkan senjata rakitannya. Pelaku kemudian menembak korban dan langsung melarikan diri. Korban Atok Sugiarto yang berprofesi sebagai penjual bakso ini saat ini telah dirawat secara intensif di Rumah Sakit Hasta Brata di Kota Batu. Ya, kita coba akan dalami hal ini, pemirsa, bersama dengan AKBP Andi Yuda Pranata, Kapolres Batu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kapolres. Selamat pagi Mas Alfat, Mbak Maria, dan seluruh pemirsa. Apa kabar Indonesia pagi? Sehat selalu. Selamat pagi. Ya, terima kasih Pak Kapolres. Pak Kapolres, untuk saat ini kondisi korban sendiri seperti apa Pak? Ada info Pak? Baik, untuk hingga pagi ini kami cek untuk korban kondisi masih stabil. Pasca kemarin hari Jumat 9 pagi kita lakukan operasi kolaborasi 2 rumah sakit. Jadi untuk Rumah Sakit Hasta Brata Batu memang sudah memiliki fasilitas umum, namun untuk tim medis kita datangkan dari Kota Malang, ada 3 para pakar, khususnya dokter subspesialis kardiovaskular torak. Nah, proses ini dilakukan siang, sore sekitar jam 3 sore untuk korban sudah siuman dan proyektil berupa kotri sudah berhasil diangkat. Alhamdulillah, Mas Alfa dan Mbak Maria. Baik, untuk pelaku sendiri seperti apa Pak? Sudah diamankan oleh pihak kepolisian? Baik, kurang lebih dari 7 jam sejak si pelaku melakukan aktivitas penembakan terhadap korban, kita berkolaborasi dibantu oleh Polda Jawa Timur dan khususnya masyarakat warga Kota Batu itu sendiri di Kecamatan Teres. Mereka berkolaborasi dengan kita, terutama ada bantuan CCTV, kemudian kita menggunakan teknologi untuk pelacakan. Nah, rupanya kita menemukan salah satu pelaku ini yang diduga di tahun 2022 juga melakukan penembakan yang sama. Jadi 2 minggu sebelum kejadian kemarin di hari Kamis 10 Oktober, sebenarnya ada pelaporan satu korban juga salah satu tangan kirinya itu juga menjadi objek penembakan. Cuma pelaku ini masih misterius. Nah, kemudian kita coba tarik, kita coba kumpulkan. Nah, ketemulah inisial MS dan kita berhasil menangkap di wilayah Kabupaten Malang di luar Kota Batu. Oke. Ini karena kerja tim. Pak Kapolres. Ya. Ya, motifnya apa Pak kalau begitu Pak? Untuk pelaku sendiri, ini masih kita lakukan pendalaman, namun data awal bahwa pelaku ini selalu merasakan halusinasi bila mana di area publik. Jadi orang-orang sekitar kalau dirasa itu membahayakan langsung main tembak. Jadi pelaku ini juga mendapatkan senjata rakitan dengan membuat sendiri. Materialnya beli secara online di salah satu media sosial. Dan kemudian pembelian ini juga hanya senilai 2.700.000. Kemudian dia belajar melalui salah satu medsos Facebook untuk bagaimana merakit senjata, dan ini dilakukan yang 2 kali. Jadi ada 2 senjata yang berhasil kita temukan. Nah, halusinasi ini yang kemudian membuat dia untuk ingin selalu berjaga-jaga atau was-was terhadap lingkungan sekitar. Terutama ketika dia berkendara, khusus untuk kejadian kemarin di tanggal 10, itu merasa korban ini membuntuti pelaku, sehingga ketika berjalan beriringan sampai di depan kantor kelurahan, langsung si pelaku ini mendahului, putar balik, langsung melakukan penembakan secara random. Padahal si korban ketika itu sedang mengantar anak dan istri. Nah, posisi
korban sendiri di depannya ada anak kecil, perempuan. Nah ini Waduh. salah satu yang hampir nyaris menjadi objek penembakan karena kalau meleset Korban. turun 5 cm ke bawah itu sudah terkena kepala anaknya. Oke. Artinya dia sehari-hari memang membawa pistol rakitan yang ia buat itu, Pak? Betul, Mas Alfat. Jadi si pelaku itu selalu merasa was-was. Jadi ada menggunakan tas lempang berisi senjata rakitan ini sudah terkokang, jadi siap sewaktu-waktu. Kalau kita melihat di video, dia tidak profesional, tidak kenal dengan pelaku. Ketika ada dianggap membahayakan dirinya, dia langsung mengambil. Ya ini kita lihat di video ini juga menggunakan tangan kiri. Jadi memang tidak profesional dalam hal ini. Oke, tapi bagaimanapun itu kan kepemilikan senjata api ilegal ini pun juga pasti akan ada aturan yang menjeratnya ya Pak ya. Tapi kalau misalnya dilihat Pak dari segi kesehatan dari pelaku sendiri, apakah sudah dicek Pak Kapolres? Ya, kita estafet kerja maraton untuk melakukan penyidikan pendalaman terutama untuk kejiwaan. Hari ini kita agendakan tim forensik, terutama psikologi forensik untuk melakukan pendalaman apa yang menjadi faktor dan penyebab sehingga terjadi halusinasi dan sehingga motifnya kok sangat kuat untuk menyakiti secara real. Dan ini soalnya membabi buta, ya tidak tahu korbannya itu ada anak-anak dan lain sebagainya. Nah ini langsung main tembak. Baik, terima kasih Bapak Kapolres Batu AKBP Andi Yuda Pranata sudah berbagi informasi kepada kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat pagi Pak, salam sehat. Salam sehat Pak Kapolres, terima kasih. Terima kasih, salam sehat selalu.